Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pagi hari ini. Kami bisa ada bersama-sama di dalam ibadah ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami melalui firman-Mu dan renungan yang akan kami lihat, dengar bersama ya Tuhan. Tuhan, kami rindu di dalam berbagai kondisi kami, pergumulan, apa yang kami hadapi saat ini, apa yang kami pikirkan, kami rasakan. Allah berkenan menyapa kami melalui kebenaran-Mu Tuhan, mengingatkan kami untuk hal-hal penting dalam hidup untuk kami lakukan, untuk kami hidupi sebagai anak-anak Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan, ampuni dosa kami, supaya kami dilayakkan di dalam persekutuan dengan Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan disapa oleh kebenaran-Mu. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya oleh urapan Roh Kudus dapat menyampaikan firman-Mu dengan sederhana, dengan jelas, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman beroleh berkat. Berbicaralah ya Bapa, nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah Creative Youth. Ya, ini yang menjadi tema kita di dalam chapel pagi hari ini. Saya mengajak kita membaca satu bagian dari firman Tuhan ya, yang menjadi dasar dari renungan kita pada pagi hari ini. Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini kita merenungkan tentang kreativitas sebagai seorang anak muda. Nah, beberapa waktu ini kita dihebohkan ya dengan beberapa berita ya yang viral, menggambarkan orang kreatif yang viral ya. Kalau sempat menyimak mungkin atau melihat di berita-berita online, yang pertama itu ada orang di India ya yang menikah di metaverse. Ya, jadi ini di berita yang saya baca di Kompas, ini orang India pertama yang menikah di metaverse ya, namanya Abhijit dan Sansrati. Nah, itu nama pasangannya ya kalau lihat di gambar yang sebelah kiri ya. Di situ ada dua pasangan yang sedang berdiri di apa ya, di altar gitu ya, atau di panggung, sedang duduk di panggung. Nah, ini mereka menikah di platform metaverse di India, itu namanya Yuk ya. Nah, metaverse ini belakangan ini kita dengar beritanya, ini cukup heboh ya. Ini dunia virtual yang memungkinkan orang itu masuk ke dunia digital menggunakan identitas virtual. Nah, ini bentuk ekspresi ya, ekspresi dari kreativitas manusia itu. Nah, kemudian ada juga yang menarik nih dari Indonesia ya, namanya Gosali ya, di akunnya itu dia sebut Gosali Everyday. Nah, ini juga menjadi pembicaraan ini ya, karena dia sukses menjual foto-fotonya ya, foto-foto selfie-nya setiap hari itu di NFT ya. Jadi itu dengan harganya tuh wow, fantastis, triliunan rupiah ya. Jadi ini juga sempat heboh nih. Jadi bayangkan setiap hari itu kalau nggak salah dari 2017 ya dia mulai foto setiap hari gitu, dan ada berbagai ekspresi di sana, ada berbagai kondisi gitu ya di dalam foto-foto selfie-nya, dan itu terjual. Nah, ini ekspresi dari kreativitas juga ya kalau kita lihat dari satu sisi. Nah, menariknya ya kalau kita lihat kemudian mungkin melihat orang-orang kreatif ya yang digambarkan, kita mungkin mulai membandingkan diri kita ya, dan kemudian kita mungkin bertanya gitu ya, kalau saya dan kreativitas itu kayaknya enggak deh gitu, karena kreativitas itu hanya untuk seorang seniman gitu ya, atau mungkin seorang penulis, atau mungkin juga seorang musisi gitu, atau kalau sekarang tuh mungkin konten kreator ya yang sekarang sedang booming juga. Saya bukan orang yang kreatif dan saya tidak butuh kreativitas itu. Nah, benarkah demikian? Nah, ini ada satu buku yang menarik ya kalau dibaca ya. Di situ di dalam buku ini ya ditulis oleh Shelley Carson. Dia di situ dia tuliskan seperti ini. Anda juga harus kreatif untuk bertahan hidup. Jadi di sini di dalam buku ini digambarkan bahwa sebenarnya kita semua itu kreatif. Ya, tidak ada satupun orang yang tidak kreatif. Kreativitas itu adalah ciri khas manusia, itu yang dia gambarkannya. Kreativitas itu ciri khas manusia yang membuat seseorang bisa bertahan hidup sejauh ini. Jadi kalau kita masih bisa hidup saat ini, itu berarti kita kreatif ya, karena ciri orang yang bisa bertahan sampai hari ini itu adalah orang-orang yang
kreatif. Nah, di dalam buku ini digambarkan bahwa semua orang itu sebenarnya kreatif. Ini menarik sekali ya kalau kita melihat mengapa semua manusia itu merupakan pribadi yang kreatif. Nah, di dalam renungan pagi hari ini kita melihat satu bagian firman Tuhan yang menggambarkan dari mana asalnya kreativitas itu. Nah, tadi kita sudah baca satu bagian ya di dalam kitab Kejadian. Sebenarnya Kejadian pasal 1 ini diawali dengan satu kisah bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Nah, ada satu definisi yang menggambarkan kreativitas itu sebagai momen lahirnya suatu ide. Bahkan bukan cuma momen lahirnya ide, tapi juga proses merealisasikan atau mewujudkan ide itu juga merupakan satu proses yang kreatif. Atau bahkan di endingnya, produk yang dihasilkan dari proses itu sebenarnya ini juga adalah kreativitas. Ini bisa dilihat sebagai satu bagian yang terpisah atau juga satu bagian yang menyatu. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian tadi, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, di sini kita melihat bagaimana kreativitas itu dinyatakan dan kemudian hadir dalam diri manusia. Ya, di dalam kitab Kejadian di situ ada kata create ya, kalau dalam bahasa Inggris ini asal kata kreativitas itu ya, kata dasarnya create, menciptakan ya, itu sebenarnya berasal dari kata Ibrani bara. Ya, bara itu kalau di dalam kitab Kejadian itu dikatakan menciptakan. Nah, kalau kita lihat ketika Tuhan menciptakan dunia ini, ya di situ ada ide, di situ ada proses, kemudian di situ ada produk. Nah, salah satu bagian yang kita baca tadi di ayat yang ke-26 ya, di situ momen Tuhan menciptakan manusia. Jadi di situ ada ide baiklah kita menjadikan manusia. Nah, ini satu ide kreativitas, wujud kreativitas. Allah kita adalah Allah yang kreatif dan ada ide di sana. Baiklah kita menciptakan, ini momen lahirnya ide itu. Manusia itu adalah idenya. Dan ketika muncul ide itu adalah satu momen sebagai bagian dari kreativitas Allah. Kemudian bukan hanya di dalam momen lahirnya ide baiklah kita menciptakan manusia, tetapi dalam prosesnya. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 1 dan 2, di situ digambarkan ya berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, kemudian hadirlah ciptaan itu satu persatu. Tuhan menciptakan benda-benda penerang, Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan binatang-binatang, dan Tuhan menciptakan itu dengan berfirman. Nah, ini adalah proses di mana Tuhan menyatakan kreativitasnya dengan firman. Ini proses ya. Kemudian kalau di pasal yang kedua kita lihat ketika Tuhan menciptakan manusia, di situ ada satu ekspresi juga proses kreativitas ketika Tuhan menciptakan manusia itu dengan membentuknya dan kemudian menghembusi nafas. Ya, kemudian disitulah manusia itu bisa hidup. Nah, ini wujud ya ekspresi kreativitas Allah di dalam kitab Kejadian. Nah, kenapa manusia bisa kreatif? Ya, di dalam ayat 26 tadi dikatakan Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Gitu ya, gambar dan rupa Tuhan. Jadi dengan demikian kreativitas Tuhan itu juga hadir di dalam manusia yang adalah gambar dan rupanya. Nah, inilah alasan kenapa manusia itu menjadi pribadi yang kreatif ya, karena manusia itu adalah gambar dan rupa dari Allah sendiri. Allah adalah pribadi yang kreatif ya. Maka manusia ciptaannya yang diciptakan segambar dan serupa itu juga adalah manusia yang kreatif. Jadi tepat sekali seperti yang dikatakan oleh Shelley tadi ya, Shelley Carson, bahwa semua orang itu adalah kreatif. Kenapa? Karena semua manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, kemudian kalau kita merenungkan gitu ya, bagaimana kreativitas itu di dalam hidup kita. Ini bagian yang juga penting. Nah, tapi sebelum kita melihat bagaimana menjadi pribadi yang lebih kreatif ya, ini ada satu buku terlaris dunia, yaitu Still Like an Artist. Jadi di situ ada 10 hal yang mungkin orang lain tidak akan katakan kepadamu, ya, tidak ada orang yang akan sampaikan 10 hal tentang kreativitas. Nah, ini bukunya ini menarik juga, salah satu buku terlaris dunia. Nah, di dalam satu bagiannya itu dia kasih satu permainan ya, satu games lah, kira-kira seperti itu ya. Di sini dikatakan ada dari gambar ini ya, yang di atas itu dia tanya ada berapa garis sebenarnya di situ. Nah, silakan coba ditebak dulu ya. Boleh tulis di chat nih ya, karena nanti kita ada di kelas ya atau di Meet ya, silakan coba tulis. Siapa yang bisa menebak ini? Kira-kira ada berapa garis yang ada di gambar di atas itu ya? Ya,
Silakan coba dicat dulu. Ada berapa garis kira-kira? Kalau kita lihat ya, ini di dalam buku itu ditulis bahwa mungkin kalau kita lihat sekilas, oh ini ada 2 garis ya. Tapi di dalam buku itu dia gambarkan, oh enggak, itu bukan cuman 2 garis. Karena kalau kita perhatikan di antara 2 garis hitam itu ya, itu ada 1 garis ya, di situ dia katakan garis negatif ya, yang berbeda dengan sebelumnya, tapi itu garis juga. Ya, jadi di situ dia sebutkan jawabannya ya, di dalam buku itu ada 3 garis di sana. Nah, ini ada yang benar nggak nih ya, bisa nebak 3 garis ya? Itu di dalam buku itu ya, menurut penulis buku Austin Kleon. Nah, kreativitas itu muncul dari hal-hal yang mungkin tak terduga. Kita bisa berpikir dari sisi yang berbeda, dari aspek yang berbeda. Nah, di dalam buku yang pertama tadi yang saya sharingkan ya, Shelley Carson itu, di situ dia katakan untuk mengoptimalkan kemampuan kita berpikir kreatif, itu kita perlu atau bisa mengikuti model CREATES ya. Jadi dia di situ dia kasih akronim ya, akronim CREATES ya, CREATES. Nah, orang yang berpikir kreatif itu biasanya mengembangkan dirinya di dalam model CREATES itu. Nah, C yang pertama ya, dari akronim CREATES itu C, connect ya. Jadi itu orang yang kreatif itu dia ada momen di dalam hidupnya dia mengakses connect brain set ya. Jadi ada serangkaian kerja otak atau bagian di dalam otak kita yang diakses oleh orang-orang yang kreatif. Nah, ketika Anda mengakses ya connect brain set ini ya, pertama itu mulai berpikir divergen katanya ya. Divergen bukan konvergen. Ya mungkin dari kata different gitu ya. Berbeda atau juga mungkin diversity, aneka ragam gitu ya muncul. Ya, ide di sana. Berpikir divergen itu adalah jenis kognisi di mana kita melihat banyak kemungkinan jawaban atas satu pertanyaan atau atas satu masalah. Nah, ini orang yang kreatif itu biasanya berpikirnya itu divergen bukan konvergen ya. Nah, yang kedua juga, salah satu aspek yang kedua yang dilakukan oleh orang yang mengakses connect brain set ini adalah dia membuat hubungan antar objek-objek yang berbeda. Nah, hasil dari proses ini itu dia punya banyak ide-ide original biasanya. Ya digambarkan di dalam bagian ini ya. Kalau kita lihat ya, yang sebelah kanan itu orang-orang yang berpikir divergen. Jadi ada masalahnya ada satu, tapi dia pikirkan solusinya itu banyak. Nah, dari sini nanti muncul ide-ide original, satu ide baru untuk menyelesaikan satu masalah. Tapi kalau orang yang konvergen, ya itu dia satu solusi saja yang dia pikirkan dan semua pemikirannya itu ditarik kepada satu solusi itu. Nah, ini berbeda ya. Orang kreatif itu lebih kepada mencari solusi yang berbeda, masalahnya satu, tapi ada solusi yang berbeda. Nah, dalam buku Shelley itu dia kasih satu latihan. Nah, caranya itu gini. Misalnya kita menghadapi satu masalah atau satu tugas ya, yang kita pengen latih kreativitas kita. Dia kasih latihannya itu ya, latih membangun kemampuan kita untuk ini, yaitu coba pikirkan dalam waktu 1 menit, cari sebanyak mungkin ide untuk satu masalah yang kita hadapi. Misalnya kita minggu ini akan menghadapi masalah atau bukan masalah ya, atau kita akan menghadapi ujian ya atau ulangan gitu ya, atau penilaian. Kira-kira apa yang kita lakukan? Hal-hal kreatif apa yang bisa kita lakukan? Ide seperti apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghadapi ujian ini dalam waktu 1 menit? Silahkan munculkan semua ide, dicatat gitu ya. Itu latihan dia ya. Jadi setiap kali ada masalah, beri waktu bagi otak untuk bekerja, mencari ide. Nah, biasanya sih dia pakai latihan 1 menit atau 10 menit, silakan di brainstorm ide-ide apa saja yang mungkin muncul. Nah, ini contoh latihan aja ya, yang disampaikan di dalam buku itu. Nah, ini orang kreatif, mengakses connect brain set yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang kedua juga ya, bukan hanya connect, tapi reason, ini R ya, dari akronim CREATES itu. Nah, ketika seorang mengakses reason brain set itu ya, dia akan membuat perencanaan. Ya, jadi orang-orang kreatif itu dia akan menetapkan tujuan, kemudian dia mulai hitung, oh ini sumber daya yang saya butuhkan untuk kegiatan ini, kemudian dia analisa idenya itu, dia pilih metode apa yang dia akan terapkan, kemudian dia evaluasi, kemudian atau bahkan mungkin juga ada pengambilan keputusan di sana. Nah, di bagian ini merupakan bagian perencanaan. Nah, ini sesuatu yang dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang kreatif
ya ada reason di sana, ada logika di sana. Nah, di dalam buku itu dikasih contoh juga banyak inovator-inovator itu memang mengambil waktu untuk memikirkan dengan baik metode apa yang mereka pakai. Nah, contohnya misalnya Thomas Alva Edison itu dia bekerja itu menemukan solusi itu dengan metode coba-coba yang logis, ya, trial and error, coba gitu ya, sampai ribuan kali dia mencoba sampai pada satu titik dia berhasil. Kemudian juga ada yang mengatakan komposer Bach. Nah, ini yang suka musik ya, Sebastian Bach gitu ya. Dia itu katanya membangun musiknya itu atau menyusun komposisi musiknya itu dengan suatu pendekatan yang logis. Nah ini menarik nih ya. Ada pola, mengikuti pola yang logis. Nah, mungkin orang yang suka musik ini bisa tahu apa maksud dari ini ya. Orang-orang yang kreatif itu adalah orang-orang yang punya waktu untuk memikirkan perencanaan, membangun metode, memilih metode, mengambil keputusan. Dan itu biasanya terkait dengan reason brain set ya. Kemudian kalau kita lihat yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah envision brain set ya. Envision brain set itu adalah saat di mana orang-orang kreatif itu mulai berpikir secara visual daripada verbal. Jadi dia memvisualisasikan, membayangkan, mengimajinasikan apa yang telah dia rencanakan atau langkah yang akan dia ambil. Latihan visualisasi ya. Jadi ini momen di mana imajinasi itu dilatih, dikembangkan gitu ya. Nah, orang-orang kreatif biasanya ya itu ada momen di mana dia membangun imajinasinya, momen dia berimajinasi. Nah, kalau di dalam buku itu dia kasih kita latihan ya. Dia bilang begini, untuk latihan visualisasi, bagaimana mengakses envision brain set yang ada di otak kita itu adalah misalnya gini, anggaplah saat ini kita berada di dalam ini ya, misalnya di dalam kamar kita. Coba pejamkan mata, kemudian bayangkan kita ada di luar rumah. Dan kemudian kita akan berjalan menuju ke kamar kita, tempat kita ada sekarang. Kira-kira apa saja yang akan kita lakukan gitu ya. Mungkin ada orang yang akan membayangkan dia ditutup matanya, kemudian dia membayangkan yang dia lakukan itu adalah dia buka pintu, kemudian dia mulai berjalan mungkin di ruang tamu gitu ya. Kemudian dia melangkah, kalau rumahnya 2 tingkat mungkin dia akan naik tangga dan sebagainya. Itu cara melatih imajinasi, mengembangkan envision brain set yang ada di dalam diri kita. Atau mungkin juga ada yang punya pemikiran berbeda ya. Dia membayangkan dirinya itu seperti Spider-Man gitu. Jadi dia bukan masuk ke rumah tapi dia manjat tembok gitu ya. Jadi mengakses kamarnya itu lewat jendela kamarnya gitu ya. Jadi manjat dinding rumahnya kemudian masuk kalau misalnya rumahnya 2 lantai. Nah, silakan berimajinasi. Nah, itu cara kalau di dalam buku yang ditulis oleh Shelley itu ya, Shelley Carson. Nah, kemudian yang ketiga, orang kreatif itu biasanya punya waktu untuk mengakses absorb brain set dia gitu ya. Nah, dari kata absorb itu berarti menyerap ya, menyerap sesuatu hal yang baru, pengalaman baru, ide baru. Nah, ini yang biasanya dimiliki oleh orang-orang kreatif. Nah, ketika kita ingin mengembangkan kreativitas kita sebagai anak muda, coba latih momen-momen di mana kita membuka pikiran kita, terbuka dengan suatu pengalaman, sesuatu ide yang baru. Ya bisa jadi itu masukan dari orang lain atau bisa jadi ide-ide itu muncul sendiri di dalam pikiran kita ketika kita merenungkan bagaimana menghadapi suatu masalah atau menyelesaikan atau membangun suatu hal gitu. Nah, silakan terbuka untuk pengalaman ide-ide baru. Nah, dalam bukunya Shelley ini dia katakan coba lakukan untuk melatih itu ya, untuk melatih mengakses absorb brain set ini. Itu coba latih hal-hal yang di luar kebiasaan. Coba lakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Ya, di situ misalnya coba makan makanan yang berbeda setiap hari selama 1 minggu. Jadi jangan sama makanannya. Nah, ini kan hal berbeda. Biasanya kan kita makan ya mungkin 2 hari menunya sama, 3 hari. Tapi ini setiap hari menu yang berbeda. Mungkin juga ya kalau memungkinkan akses menu-menu yang ekstrim gitu. Coba gitu ya. Jadi lakukan sesuatu di luar kebiasaan. Ini melatih kita untuk terbuka dengan satu ide-ide baru, kemudian menyerap setiap ide itu dan mendapatkan informasi-informasi baru. Atau misalnya coba menulis dengan tangan kiri selama seminggu, ya. Atau coba tidur
dengan menggunakan pakaian yang dibalik gitu ya. Jadi pakaiannya dibalik ya. Biasanya kan yang halusnya ini di luar ya. Ya di dalam itu masih kerasa ada jahitan benang. Coba tidur dengan kondisi pakaian yang dibalik gitu. Nah, selama seminggu. Jadi untuk melatih itu ya. Jadi ada momen-momen orang-orang kreatif, ada momen-momen di mana dia melatih dirinya itu untuk sesuatu hal-hal yang berbeda dari kebiasaan yang dia lakukan. Nah, disitulah akses-aksesnya terhadap ide-ide kreativitas itu bertumbuh. Ya, kemudian di dalam buku ini juga dikatakan orang kreatif itu ada momen transform. Ya, dia mengakses transform brain set yang dia miliki. Ya, di sini Anda menemukan kadang-kadang ya kita menemukan diri kita itu dalam keadaan sadar diri, tapi kita merasa tidak puas ya dengan pikiran-pikiran kita. Kita merasa tidak puas, kita merasa down, bahkan tertekan katanya. Nah, dalam kondisi ini ada masa-masanya orang-orang kreatif itu ada di masa-masa yang sangat rentan, ya. Kemudian ada mungkin mengalami rasa sakit, mengalami kecemasan, ya. Sepertinya tidak ada pengharapan yang dihadapi di depan. Nah, itu lumrah ya dihadapi sebagai seorang manusia. Orang kreatif juga mengalami itu. Dan menariknya orang kreatif menggunakan keadaan ini, ya energi negatif ya, kalau kita lihatnya energi negatif itu menjadi satu karya seni, sesuatu ide kreativitas, pertunjukan yang hebat. Ya, nah setelah terlebih dahulu ya tentu saja berhasil melewati masalah ini, berhasil coping masalah yang dia hadapi. Nah, ini juga menarik nih kalau kita melihat ya beberapa misalnya lagu-lagu orang yang lagi putus cinta, kemudian lagunya itu bisa tenar gitu ya. Ada di masa dia down, merasa putus asa. Nah, ini sering kita lihat di dalam karya-karya seni juga ya misalnya ya, atau di dalam ekspresi orang gitu ya. Nah, ini merupakan satu bagian dari momen kreativitas juga ya. Di sini momen transform ya. Jadi seorang mengalami titik lemah, titik-titik di mana dia down, dan kemudian ketika dia berhasil melewati itu, dia menuangkan pengalamannya berubah itu, mengalami transformasi itu menjadi satu karya yang bisa dinikmati oleh orang lain yang mungkin memuaskan dirinya. Jadi di dalam buku ini dikatakan ya poin penting di dalam bagian ini itu mengenali diri kita, mampu keluar dari rasa tertekan, dan itu menolong kita ketika kita merefleksikan kondisi itu bisa menjadi salah satu sumber kreativitas kita juga. Nah, itu orang yang kreatif itu ada momen dia juga mengakses transform dari brain set yang ada di dalam otaknya. Kemudian juga orang-orang yang kreatif itu mengakses evaluate brain set itu ya, di mana dia menilai ide, konsep, produk, perilaku individu. Nah, orang-orang kreatif itu ada momen dia menilai, ya, memberikan penilaian terhadap apa yang ada di sekelilingnya atau tentang hal yang sudah dia kerjakan. Orang kreatif ya itu mengevaluasi pemikiran-pemikirannya, ide-idenya, memastikan itu apa yang dia sudah kerjakan itu sesuai nggak, baik nggak, punya kegunaan nggak, manfaat nggak. Nah, itu orang-orang kreatif. Nah, kalau dalam buku itu dia kasih contoh ya, silakan, mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi bisa melatih bagaimana mengakses evaluate brain set ini itu dengan misalnya kita punya karya ya. Selama hidup kita kan sampai hari ini kan pasti kita pernah membuat satu karya. Nah, coba ambil satu waktu untuk mengevaluasi secara sadar ya karya yang kita hasilkan itu ini karya ini berguna nggak ya? Karya ini sesuai nggak ya? Waktu saya buat ini itu worth it nggak ya upaya yang saya berikan dengan rasa puas yang saya dapatkan. Nah, orang yang kreatif itu ada momen-momen di dalam dirinya, di dalam waktunya dia mengakses evaluate brain set ini ya. Nah, kemudian ini sudah 6 ya, yang terakhir, yang ke-7. Ya, ini yang terakhir ya, dari S ya, dari akronim CREATES itu, orang yang kreatif itu adalah orang yang ada titik di mana dia mengakses stream brain set yang dia miliki. Nah, ini momen yang kalau ada yang lain, ada pakar mengatakan ini momen flow ya, flow di mana kita itu kayaknya merasa melupakan apa yang ada di sekeliling kita karena begitu menikmatinya momen atau saat-saat
di mana kita sedang mengekspresikan kreativitas kita. Momen ini di mana mengakses stream brain set ini, itu di mana pikiran, tindakan kita itu mulai seperti mengalir begitu saja gitu ya, dalam urutan yang harmonis, stabil, ya, hampir seolah-olah itu diri kita itu seperti diatur oleh kekuatan dari luar gitu ya, kayaknya mengalir begitu aja. Waktu kadang tidak terasa ya, karena begitu menikmatinya momen stream ini. Orang kreatif itu ada saatnya dia ada di titik-titik seperti ini. Saat kreativitas itu sedang berjalan, ya, ketika tantangan yang kita hadapi itu sesuai dengan kemampuan kita juga ya, jadi kita nggak stres, menikmati, jadi nggak ada rasa stres ketika mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu, atau memikirkan sesuatu, nggak ada rasa stres, karena kemampuan yang kita miliki itu sama dengan tantangan yang kita hadapi. Nah, kemudian otak itu, bagian otak yang diakses itu ketika kita sedang asik melakukan sesuatu, momen-momen menyenangkan ya. Nah, dalam buku ini juga misalnya digambarkan latihannya ya, misalnya coba pikirkan satu hal yang dimana kamu ahli lakukan, kamu senang dan kamu punya kemampuan melakukan itu, ahli dalam hal itu. Nah, silakan ulangi hal-hal yang kamu sukai itu, misalnya yang suka musik gitu ya, ya silakan ya memainkan musik. Nah, ada waktu momen sedang menikmati musik gitu ya, itu adalah momen yang di dalam buku ini dikatakan sebagai stream otak kita sedang mengakses stream brain set itu. Nah, kira-kira ini 7 hal ya yang bisa mungkin memberikan kita sudut pandangnya bagaimana melatih, mengembangkan kreativitas yang ada di dalam diri kita. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang kreatif ya, ketika dia ciptakan kita sebagai gambarnya. Nah, tinggal bagian diri kita adalah mari kita mengembangkan itu, mengembangkan, melatih diri kita, mengembangkan kreativitas yang ada di dalam diri kita. Nah, saya tutup renungan kita hari ini dengan satu kutipan ya. Telling yourself you have all time in the world, all money in the world, all colors in the palette, anything you want, that just kill creativity. Artinya seringkali kita merasa kita mencari kesempurnaan gitu ya. Bahkan ketika kita tidak merasa kekurangan sekalipun, ya justru itu yang menghambat lahirnya kreativitas. Ketika kita pengen segalanya itu tersedia, ya justru momen kekurangan, momen keterbatasan, momen ketidaksempurnaan itulah yang melahirkan kreativitas. Ya, semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami menyadari bahwa dari firman-Mu yang kami renungkan, Tuhan ciptakan kami kreatif. Engkau Allah yang kreatif, dan Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Dan dengan demikian ada kualitas kreativitas juga yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan untuk mengembangkan itu dengan berbagai metode. Di dalam tadi kami berefleksi dari satu buku yang ditulis oleh Shelley Carson. Tuhan tolong kami supaya kreativitas itu boleh bertumbuh di dalam diri kami, sehingga kami bisa menjadi orang yang terus Tuhan pakai, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.